Halo adik-adik, saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Adik-adik, hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang kehidupan di bawah laut. Judulnya adalah Semua Ayah Hebat. Wah, dan cerita ini dituliskan oleh Ibu Dian Kristiani dan juga digambar dengan cantik sekali oleh Pak Sigit Paripurno. Yuk kita ikutin ceritanya ya. Pada suatu hari di bawah lautan yang dalam, Ibu Kuda Laut menyebarkan undangan pesta. Besok anak-anakku akan lahir, katanya begitu. Wah, selamat ya Ibu Kuda Laut, sahut Ibu Ikan Badut. Ibu Kuda Laut, Ibu sedang hamil ya? Tetapi mengapa perut Ibu tidak besar? Tanya Ikan Badut kecil penasaran sekali. Ibu Kuda Laut terkekeh. Aku tidak hamil, Ikan Badut kecil, tetapi bertelur. Dan Bapak Kuda Laut lah yang membawa telurku. Wah adik-adik, ternyata kalau kuda laut tidak hamil ya, tetapi bertelur. Tetapi Ikan Badut kecil semakin kebingungan adik-adik. Apa yang dimaksud dengan Ibu Kuda Laut ya? Dan keesokan harinya, Ikan Badut kecil ikut ibunya ke pesta. Dan dia melihat perut Bapak Kuda Laut besar sekali adik-adik. Bisa dilihat ya, yang besar perutnya ternyata Bapak Kuda Laut, bukan Ibu Kuda Laut. Dan mereka mulai berhitung mundur. 3, 2, 1. Dan Bapak Kuda Laut memompa ekornya. Wush, wush, wush. Dan wush. Ratusan bayi kuda laut mungil keluar dari perutnya. Wah, lihat adik-adik, banyak sekali ya. Kuda laut mungilnya kecil-kecil, baru saja menetas dari telurnya. Wah, dan Ikan Badut kecil sangat terkagum-kagum. Wow, hebat sekali. Dan akhirnya Ikan Badut kecil mendekati Bapak Kuda Laut. Mengapa Bapak yang melahirkan bayi-bayi itu, Pak Kuda Laut? Bukannya Bapak itu jantan? Biasanya kan yang melahirkan betina. Aku bukan melahirkan, Ikan Badut kecil. Aku hanya menyimpan telur-telur yang diberikan istriku sampai mereka menetas. Begitu rupanya adik-adik. Ada yang baru tahu tentang hal ini? Wah, sebuah pengetahuan ya. Dan Ikan Badut kecil menjadi bertanya-tanya adik-adik. Apakah kelak aku akan seperti itu juga ya? Tapi bisakah aku berenang dengan bebas dengan perut sebesar itu? Seperti Bapak Kuda Laut. Dan kira-kira apakah Ikan Badut juga akan seperti itu adik-adik? Kita ikuti ceritanya ya. Hoi, ada suara menyapa adik-adik. Ternyata itu adalah Ikan Badut kecil yang bertemu dengan Pak Kurtus. Pak, apakah Bapak sakit? Mengapa kepala Bapak tampak besar sekali? Tidak seperti biasanya. Tanya Ikan Badut kecil penasaran. Ternyata di kepala Pak Kurtus ada sesuatu yang berbeda adik-adik. Dan Pak Kurtus bilang, ini telur-telur Bu Kurtus. Aku menyimpannya sampai mereka menetas, kata Pak Kurtus. Ikan Badut kecil terbelalak. Wah, ternyata itu benar-benar telur ya Pak? Wah, hebat sekali. Serius Pak, itu yang di kepala adalah telur? Ikan Badut kecil sangat penasaran dan sangat kaget dengan informasi itu adik-adik. Dan selanjutnya dia semakin bertanya-tanya. Bagaimana denganku ya nanti kalau Bapak Kuda Laut di perutnya? Kalau Pak Kurtus menaruh telur di kepalanya? Kalau aku nanti di mana aku akan menyimpan telur-telurku ya? Tanya Ikan Badut kecil. Dan ternyata Pak Kurtus tahu Ikan Badut kecil punya banyak sekali pertanyaan. Dan ia berkata, Pak Tangkur buaya juga menyimpan telur di tubuhnya. Yuk ikuti aku, kata Pak Kurtus. Dan kemudian Pak Kurtus mengajak Ikan Badut kecil menemui Pak Tangkur buaya. Pak Tangkur, apakah betul Bapak menyimpan telur-telur di tubuh Bapak? Tanya Ikan Badut kecil kepada Pak Tangkur buaya. Iya, benar sekali. Aku menyimpan telur-telur istriku di bagian bawah tubuhku. Lihat adik-adik, ternyata Pak
Pak Tangkur buaya juga menyimpan telur-telur dari istrinya ya. Letaknya di mana tadi? Di bawah tubuhnya. Bisa dilihat ya di gambarnya. Wah, ternyata luar biasa sekali ya. Dan ikan badut kecil pun menghampiri ibunya. Ibu, kalau aku sudah besar nanti, apakah aku juga akan menyimpan telur-telur di tubuhku? Si ikan badut kecil sangat penasaran. Akhirnya dia sangat antusias bertanya kepada ibunya. Lalu kira-kira apa ya jawaban ibu? Rupanya ibu berkata, "Tidak nak, ikan badut menaruh telur di luar, di tempat yang sangat aman," sahut ibunya. "Berarti aku tidak punya tugas yang hebat dong, seperti para ayah yang hebat tadi Bu, seperti Bapak Kuda Laut, Pak Kurtus maupun Pak Tangkur buaya." Nah, ingat ya, semua ayah itu hebat. Ayah ikan badut harus menjaga dan mengipasi telur-telurnya sampai menetas. Bukankah itu juga hebat? Sahut ibu ikan badut. Wah, adik-adik, ternyata kalau ikan badut nantinya harus menjaga telurnya di tempat yang aman sekaligus mengipasi telurnya sampai menetas. Lalu, ikan badut kecil kini mengerti adik-adik. Wah, ternyata semua ayah itu hebat ya, dan juga dengan cara masing-masing. Seperti apa tadi? Bisa adik-adik ulang? Kalau Bapak Kuda Laut menyimpan telurnya di perutnya. Kemudian kalau Pak Kurtus menyimpan telurnya di kepalanya ya. Dan kalau Pak Tangkur buaya di mana? Di bawah tubuhnya. Sedangkan kalau ikan badut nantinya akan menyimpan telurnya di mana? Di tempat yang sangat aman dan harus dikipasi sampai menetas. Begitu ceritanya adik-adik, luar biasa sekali ya. Ikan-ikan di bawah laut sangat beragam dan luar biasa sekali ceritanya berbeda-beda. Kalau adik-adik penasaran dengan hewan-hewan di bawah laut, adik-adik bisa juga mencari di internet dengan didampingi oleh orang tua. Segitu dulu cerita dari Kak Ocha, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!